Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marvel. Ingin menjelaskan tentang organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi pria dan reproduksi wanita. Di dalam organ reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Di bagian luar terdapat di bagian luar terdapat penis dan skrotum. Penis memiliki fungsi untuk saluran mengeluarkannya sperma atau urin. Kemudian skrotum memiliki fungsi menjaga kestabilan suhu untuk menjaga kestabilan suhu testis untuk memproduksi atau menghasilkan sperma. Kemudian organ reproduksi pria bagian dalam yaitu ada testis, kemudian yang kedua epididymis, kemudian yang ketiga saluran uretra. Testis ini merupakan organ reproduksi pria pada bagian dalam yang menghasilkan atau memproduksi sperma serta hormon testosteron. Kemudian epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian yang ketiga adalah saluran uretra. Saluran uretra ini memiliki fungsi tidak kalah jauh dengan penis, yaitu tempat salurannya sperma atau urin. Di dalam organ reproduksi pria terdapat kelenjar-kelenjar, yaitu kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper. Di dalam kelenjar vesicula seminalis menghasilkan basa. Terus kemudian yang kedua adalah kelenjar prostat yang menghasilkan asam. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini menghasilkan basa sehingga memiliki tujuan untuk melindungi sperma untuk menetralkan pH asam yang ada di dalam uretra. Kemudian yang kedua adalah reproduksi wanita. Di dalam organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Reproduksi wanita bagian luar ada vagina. Vagina merupakan tempat keluarnya bayi atau saluran keluarnya darah menstruasi. Kemudian reproduksi wanita di bagian dalam itu ada serviks, kemudian yang kedua ada tuba Fallopi, yang ketiga ada dan yang terakhir ada rahim. Mohon maaf salah dalam penulisan. Serviks ini merupakan bagian paling bawah dari rahim yang berfungsi untuk membuka dan menutup
kemudian di tuba fallopi. Pada proses ini terdapat proses fertilisasi atau proses pembuahan, kemudian dilanjutkan dengan indung telur. Di dalam indung telur ini merupakan kumpulan suatu sel yang disebut folikel. Folikel ini menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Kemudian rahim ini tempat untuk pembuahan, tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu pembentukan sperma atau spermagenesis. Pembentukan spermagenesis, pengertian dari spermagenesis merupakan sedikit pengertian spermagenesis. Pengertian spermagenesis merupakan proses proses pembentukan sel spermatozoa yang ada di dalam alat kelamin jantan, tepatnya di dalam testis, yang terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Kemudian selanjutnya adalah pengertian oogenesis. Pengertian oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel yang terjadi pada sel telur. yang terjadi dalam alat kelamin perempuan. Mohon maaf. Sekian dari saya penjelasannya. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.